Halo, selamat pagi, selamat datang di Bangun Jiwa. Saya Yara, dan di video kali ini masih tentang Narcissistic Personality Disorder, masih rangkaian tentang NPD. Dan di video kali ini saya ingin sharing mengenai pengalaman teman saya dan juga sharing mengenai hubungan antara NPD dengan anak-anaknya. Seperti biasa, disclaimer, saya bukan psikolog, saya bukan orang yang bersertifikat di bidang psikologi. Saya hanya ingin sharing saja, dan semoga ini bermanfaat. Dan sumber yang saya ambil ini dari websitenya HG Tudor. Nanti teman-teman bisa lihat, dan saya sudah kasih linknya di description box. Kalau misalnya kita punya anak, kondisinya sudah menikah dengan Narcissistic Personality Disorder, atau kita sebut NARC ya, terlalu panjang. Kalau NPD kita sebut NARC. Dan gimana sih hubungan antara anak dengan NARC? Dan di satu sisi, biasanya keberadaan anak-anak ini mengakibatkan, saya sebut lawannya NARC, itu empath atau korban ya. Biasanya mengakibatkan korban untuk terus bersama jika kondisinya menikah. Karena meskipun si korban memutuskan, saya lebih baik cerai, biasanya korban sulit untuk lepas karena keterikatan dengan anak ya. Dan sebagai orang tua yang bertanggung jawab, tentunya korban berpikir bahwa anak harus selalu bertemu dengan kedua orang tuanya, dan otomatis juga bertemu dengan narc-nya. Tapi terkadang juga dalam mengambil langkah berani, sebagai empath, sebagai korban yang mempunyai rasa empati yang tinggi, ada terpikir untuk mengambil anak dari pasangan narc. Jadi menculik anak dari pasangan narc. Tentunya kita juga punya kekhawatiran terhadap anak-anak ya, jika tinggal bersama orang tua yang narc. Anggaplah sudah pisah, belum bercerai, biasanya proses perceraian itu sulit antara narc dan empath atau korban. Nah, kekhawatiran yang timbul biasanya yang pertama adalah khawatir perilaku narc mempengaruhi anak-anak sehingga menjadi narc juga. Jadi dikhawatirkan anak-anak ini tumbuh menjadi pribadi yang seperti narc-nya, seperti ibunya yang narc atau seperti ayahnya yang narc. Kekhawatiran kedua adalah ketika perilaku narc ini menyiksa korban, ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan tentunya ini biasanya terjadi ya. Kekhawatiran kita yang ketiga sebagai orang tua adalah anak tidak menerima asuhan yang wajar. Anak tidak menerima kasih sayang. Bentuk kasih sayangnya itu berbeda. Kemudian kekhawatiran berikutnya, khawatir anak dimanipulasi untuk memihak ortu narcs-nya dan melawan orang tuanya yang empath atau yang korban. Kemudian kekhawatiran yang lain, misalnya khawatir anak tidak mendapat dukungan emosional dan finansial. Kekhawatiran yang lain, khawatir perilaku narcs akan merenggut kebahagiaan yang harusnya dimiliki oleh anak. Dan jujur saya katakan ini semua terjadi. Jadi bukan hanya kekhawatiran semata, tapi memang terjadi. Yang perlu kita ketahui tentang narc adalah perspektif atau cara pandang narc sebagai orang tua terhadap anaknya. Dia menganggap anak itu sebagai apa sih? Ya, yang pertama, anak-anak dianggap sebagai alat, hanya alat oleh narcs yang merupakan perpanjangan tangan orang tuanya. Narcs tidak pernah mencintai anaknya. Narcs tidak punya emosi. Mereka emotionless. Mereka tidak punya emosi, tidak punya perasaan. Mereka bingung untuk merasakan sesuatu. Hatinya memang gelap dan hatinya memang kosong. Kalau teman-teman sempat lihat beberapa video saya yang lalu, narcs memang punya fungsi otak yang tidak berkembang. Hardware-nya ada, tapi software-nya kosong. Otaknya tumbuh, tapi fungsinya nol. Ya. Kemudian perspektif yang kedua, cara pandang narcs mengenai anak-anak adalah anak-anak hanya digunakan untuk asupan energi mereka. Di awal mungkin orang tua narc akan memanjakan anaknya hanya supaya narc mendapatkan reaksi positif, dan otomatis narc akan mendapat asupan energi positif. Tapi in the end, pada akhirnya narc akan memicu reaksi negatif dari anak untuk mengendalikan mereka. Ya, misalnya mengambil mainan favorit atau melarang anak makan makanan favoritnya. Bukan karena alasan gak sehat, tapi supaya si anak kecewa. Jadi mereka punya alasan sendiri. Kemudian perspektif narc yang berikutnya, prestasi anak betul-betul sangat penting, bukan hanya untuk anaknya sendiri,
tapi demi image orang tua. Nah, seperti memenangkan pertandingan, dapat nilai yang bagus di sekolah misalnya ya, atau saat nggak tercapai, ini anak dimarahinnya habis-habisan, kadang nggak masuk akal, dipukulin, disekap mungkin, atau ditampar segala macam, hal-hal yang tidak perlu, yang justru anak tidak mendapatkan kasih sayang dan juga anak tidak mendapatkan pengertian ya. Tidak hanya diserang dari sisi psikologi, tapi juga dengan kekerasan fisik. Jadi selain ditampar segala macam, itu juga biasanya dikata-katain, maaf, goblok lah, bego lah, apa segala macam, yang membuat anak justru semakin rendah diri. Kemudian perspektif berikutnya, nark senang ketika anaknya membenci orang tua empathnya. Nark senang ketika anak membenci korbannya karena dimanipulasi oleh si nark itu sendiri. Kemudian perspektif yang berikutnya, kemudian ketika anak mulai kritis menilai orang tuanya yang nark, orang tua saya kok begini ya, kok kasar, dan lain sebagainya. Ini dipandang sebagai downgrading atau penurunan pamor oleh si orang tua narknya. Akibatnya biasanya segala akses dan support yang seharusnya diberikan oleh orang tua semua ditiadakan oleh orang tua narknya. Kemudian juga perspektif berikutnya, nark tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Nark sederhana mungkin merasa tidak perlu membiayai anaknya ya. Kalau nark kompleks biasanya akan menyediakan finansial, bukan karena itu dirasa sebagai kewajiban, tapi lebih kepada untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia royal, dia mampu, dan dia tidak menunjukkan ketidakmampuan finansial, terutama terhadap orang tua yang empati atau terhadap korbannya, orang tuanya yang satunya ya. Kemudian perspektif berikutnya, anak-anak kembali karena hanya sebagai alat untuk menguntungkan si nark ini, entah itu untuk mengikat empati atau untuk abusing atau menyiksa atau hal-hal yang lain. Yang jelas memang hanya dipergunakan sebagai senjata, kalau teman saya bilang ya, atau alat untuk memenangkan, win the game dengan si korban. Perspektif berikutnya adalah nark melihat pembatasan akses terhadap anak-anaknya itu merupakan suatu kritisi, dan nark akan memanfaatkan jalur hukum. Dia nggak akan segan-segan mengambil jalur hukum. Dia sangat pede, mau kalah mau menang, dia selalu merasa saya pasti bisa, saya pasti menang. Dan memang pasti di belakangnya ada strategi-strategi yang kita nggak pernah kepikir. Mungkin beberapa orang akan bilang ini diplomatis atau gray area, cuman memang ini taktik dia supaya membuat si korban dan yang orang lainnya di sekitarnya juga bingung. Ini penyelesaian kasusnya seperti apa, meskipun diambil dari jalur hukum. Dan menurut pandangan nark, mungkin punya anak adalah hal yang membosankan, ya, bukan hal yang dianggap sebagai oke, punya anak, saya senang gitu ya, saya punya keturunan. Tapi kalau untuk sisi nark, mereka menganggap anak ini sebagai alat, dan ketika sudah bosan ya seperti anak-anak juga, itu dia bisa, ya sudahlah gitu ya, mereka bisa punya rasa bosan. Dan jika si anak ini membuat kesal si korban, maka nark akan tetap mempertahankan anaknya untuk memperoleh asupan energi baik dari anak maupun dari pasangannya sebagai korban. Jadi double impact nggak cuma dari anak, tapi juga dia dapat asupan energi negatif terutama dari korban. Itu tadi kita sudah tahu nih mindsetnya nark itu seperti itu. Gimana sih caranya untuk menghadapi nark dengan anaknya, dengan kondisi ini? Video ini terinspirasi dari seorang teman saya yang juga sempat menonton YouTube saya beberapa waktu yang lalu. Kondisinya memang seperti ini. Mereka sudah berpisah. Mereka punya anak, tapi si anaknya ikut dengan orang tua narknya. Kemudian dia tanya, bagaimana kira-kira caranya untuk hidup dengan nark? Berdampingan saja paling nggak, karena saya punya anak. Ya, dimana-mana anak itu selalu menjadi korban ketika orang tuanya berpisah, dan kita nggak mau itu ya. Yang pertama adalah meminimalisir interaksi dengan nark. Minimalisir interaksi dengan nark ya. Kalau mau kontak cukup dengan SMS atau email, nggak perlu bertemu muka. Kalau misalnya dia telepon, aktifkan voicemail ya. Jangan pernah diangkat langsung dan ngobrol langsung, supaya kita bisa berpikir dengan tenang dulu sebelum merespon pesan. Dan juga hindari kontak muka. Nark memperoleh asupan energi dari melihat reaksi emosional di muka korbannya. Jadi ketika dia misalnya video call,
dia lihat si korbannya mulai resah, mulai gelisah, mulai kesel, dia akan dia akan senang. Ya. Lebih baik juga serahkan anak-anak ke nenek atau kakeknya ya sampai usia yang cukup saat dia sudah bisa jalan atau pergi sendiri kemana-mana. Kemudian yang kedua, semua komunikasi harus to the point, harus langsung tegas. Jadi bukan seperti orang yang ada hubungan, tapi seperti teman bisnis, teman kerja ya. Dan lakukan emotionless, tanpa emosi, tanpa perasaan. Gunakan aturan 5 menit sehingga kita tidak merespons secara langsung pada komunikasi kita. 5 menit aja cukup ngobrolnya. Kalau 5 menit ini terlalu pendek, perpanjang sedikit nggak apa-apa, tapi jangan lebih dari 6 menit lah at least ya. 6 menit sudah cukup. Kalau poin yang pertama dan kedua tadi sudah dilakukan, biasanya NARC akan mencari cara lain supaya korban ini terpancing dengan tetap menggunakan anak sebagai alat untuk membuat korban menderita. Ya. Dan jika korban tetap tidak terpancing, maka semakin lama NARC akan kehilangan interest pada anaknya. Jadi disitulah kita bisa ambil anak kita sebetulnya ya. Gimana pinter-pinternya kita untuk sabar dan mengelola emosi dan psikologi terutama. Karena anak itu mainannya memang psikologi orang atau psikologi korban ya. Kemudian korban dan NARC akan terus-menerus saling mempengaruhi. Ini sengaja kondisinya seperti ini untuk memprovokasi pertengkaran. NARC ingin korbannya selalu kontak dengan mereka dan korban harus menolak ya. Kita harus menolak ketika NARC ngajak ketemu atau ngajak ngobrol, bertemu muka, video call, jangan pernah. NARC tidak akan berubah ya teman-teman. Justru NARC bertujuan untuk terus mengendalikan korban. NARC menggunakan anak sebagai alat lagi ya, terus-menerus ini didengungkan. Maka dari itu NARC biasanya memberikan penilaian negatif tentang korbannya yang disampaikan ke anaknya. Jadi semacam fitnah. Taruhlah misalnya saya punya suami sebagai korban, saya NARC-nya saya akan bilang ke anak saya bahwa tahu nggak bapak kamu itu dikasih taunya yang jelek-jeleknya. Ya, padahal belum tentu betul. Gitu. Hanya supaya si anak benci dengan ayahnya dan dekat dengan ibunya. Taruhlah saya NARC ya. Kemudian juga tidak perlu bertengkar secara langsung dengan NARC. Hasilnya selalu sia-sia. Iya-iyain aja deh kalau mereka nggak sengaja berpapasan. Mereka mulai memulai pertengkaran, iyain aja. Oh iya, oke, iya saya salah. Oke, maaf. Enough. Pergi dari situ. Ingat 5 minutes rules tadi ya, aturan 5 menit tadi. Kemudian juga sebagai orang tua yang baik dan memberi contoh kepada anak, tidak perlu bilang ke anak bahwa misalnya saya ibunya sebagai korban, kemudian suami saya adalah NARC. Tidak perlu bilang bahwa ayahnya seorang NARC atau ayah kamu tuh jahat. Karena ini akan menyediakan asupan energi negatif lagi yang disukai oleh si NARC ya. Lebih baik diskusi tentang hal lain di luar permasalahan orang tua. Kalau anak masih tetap ingin berdiskusi tentang hal tersebut, cara penjelasannya misalnya, ya Nak, ayah dan ibu punya cara yang berbeda dalam menyayangi kamu, tapi dua-duanya sayang sama kamu. Peranan kita adalah hanya untuk memelihara pengaruh positif bagi anak ya. Dengan begitu pengaruh positif korban akan berangsur mengalahkan pengaruh negatif si NARC. Berikan si anak pengaruh dan energi yang positif dan hindari segala bentuk jebakan NARC. Kemudian juga jangan menyuruh anak untuk berpikir sesuai dengan kemauan orang tua. Biarkan mereka memiliki pendapat sendiri. Ini akan sulit sih pada awalnya ya, dan biasanya kita akan menerima perilaku yang di luar harapan ya. Ini hanya pengaruh dari NARC, dan semakin dewasa si anak, pengaruh positif yang kita tanamkan akan membuahkan hasil ya. Mereka akan dapat mengevaluasi dan memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Dan pengaruh positif ini harus diulang berkali-kali. Ya, jangan bosan-bosan. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi. NARC itu monsternya seperti apa ya, dalamnya itu seperti apa. Kemudian jika perilaku NARC mempengaruhi si anak, libatkan otoritas yang berwenang. Tapi ini hati-hati sekali ya. Korban tidak bisa memvonis apa yang dilakukan NARC itu salah ya, karena dalam pemikiran NARC mereka selalu benar ya, karena terlalu pede mereka sampai pada titik di mana NARC akan mengaku dengan tujuan bukan untuk mengalah tapi untuk mengendalikan kembali itu lagi ya. Jika ada perilaku yang tidak menyenangkan dari NARC, dicatat aja atau direkam. Lebih bagus direkam ya, langsung ada voice note misalnya atau recordernya, dan biarkan si anak mendengar saat dia sudah mulai dewasa ya, supaya dia mendapatkan pandangan, bukan untuk
menjelek-jelekan, tapi memang faktanya seperti ini gitu ya. Jika pada akhirnya kita membawa kasus ini ke pengadilan, hati-hati, pastikan yang mewakili korban, mewakili kita sebagai korban adalah orang-orang yang familiar dan berpengalaman tentang nark. Jangan membabi buta ke siapapun curhat, karena tidak semua orang bisa mengerti tentang nark. Bisa jadi nark ini dianggap sebagai hal yang biasa oleh mereka, tapi ini kelainan psikologi ya. Sediakan bukti nyata, jangan lupa bukti otentik juga. Jangan bukti yang menurut si A, menurut si B, katanya si ini begini, jangan ya. Karena nark juga ahli dalam memanipulasi pengacara, psikolog ya, pengadilan, hakim, semuanya, karena dia memang master manipulator. Nah, tidak perlu ajukan naik banding juga kalau sudah masuk ya. Teman saya sudah somasi 2 kali katanya, dan liciknya atau cerdiknya si nark ini ada di gray area. Saya tidak bisa menjelaskan seperti apa, tapi yang jelas karena si nark ini ada di gray area, jadi sulit untuk menindak si nark ini. Dan tidak perlu ajukan naik banding, karena tentu saja ini juga merupakan asupan energi yang diharapkan oleh si nark, ditambah dengan anak yang akan digunakan untuk memprovokasi emosi korban. Jadi asupan energinya double lagi, dari anak dapat, dari korban juga dapat ya. Yang jelas cegah nark untuk mendapatkan apa yang mereka mau, tunjukkan juga hal yang sama, dan fokus mereka nanti akan berpindah. Mereka bosenan kok sebenarnya, bosenan banget, tapi ketika kita merespon, mereka akan terus-terusan membuat kita menderita ya. Dan ya mudah-mudahan niscaya pengaruh positif kita akan lebih bisa diserap oleh anak. Oke, segitu dulu video hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa love yourself first.